处？力量，我正好需要借用这些。你不如先考虑一下。众星之开！我如果留下来，待会儿你带着你姐姐他们先走，不要靠近我。有本事，你要的东西都在我的。Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua The Great Rule episode ke-50. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit merangkum cerita pada episode sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya telah terjadi pertemuan antara Sofresh Naga Putih dan juga Naga Hitam, yang dimana naga hitam ini sendiri merupakan naga hitam yang telah dipanggil oleh kota Bailong, lebih tepatnya telah dipanggil oleh ketua Baisuan. Dan kemarin pun terjadilah pertarungan antara naga putih dan juga naga hitam karena naga hitam yang berniat untuk memasuki ruangan penyimpanan harta karun milik naga hitam yang telah mencuri harta karun mereka. Singkat cerita, di tengah pertempuran itu para anggota dari kota Bailong telah berhasil menjebol masuk ke dalam ruangan harta karun dari naga putih. Mereka pun memasuki ruangan harta karun itu, serta dari belakang juga Munchen bersama teman-temannya juga mengikuti para anggota dari kota Bailong. Singkat cerita, kelompoknya Munchen berpencar untuk mencari harta karun yang sampai pada akhirnya Munchen telah menemukan harta karun dari mutiara naga putih. Serta di sana juga Munchen telah berhasil mengalahkan Baidong. Tetapi tidak lama kemudian Baisuan telah datang ke tempat mereka dan juga Baisuan sangat marah kepada Munchen karena putranya yang telah dihajar oleh Munchen. Dan di sana juga senior Susuan bersama dengan anggota lainnya telah sampai untuk membantu Munchen juga, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Baisuan yang tampak marah sekali kepada Munchen. Ia mengatakan kepada Munchen bahwasanya setelah ia berhasil menangkap Munchen, maka dirinya akan menguliti Munchen. Di lain sisi, senior Susuan marah kepada Baisuan karena tingkahnya Baisuan yang sudah kelewatan di wilayah Beichang, yaitu dengan keluarga Bei yang telah bekerja sama dengan para pasukan dari Naga Iblis. Senior Susuan akan melaporkan hal ini kepada Akademi Beichang mereka agar seluruh keluarga Bei bisa dikalahkan. Ketua Baisuan pun menjawab bahwasannya Akademi Beichang mereka tidaklah kuat untuk membuat mereka semua ketakutan. Lalu Ketua Baisuan pun menyerang ke arah dari senior Susuan. Untungnya serangan tersebut bisa dihentikan oleh senior Susuan. Ketua Baisuan pun meremehkan senior Susuan dengan mengatakan bahwasanya senior Susuan masih berada di ranah dari transformasi awal surgawi, tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya. Setelah itu pun Ketua Baisuan mengeluarkan kekuatannya. Senior Susuan dan juga Munchen yang melihat hal itu pun dengan segera mereka bersiap-siap untuk menghadapi teknik dari Ketua Baisuan. Dan lalu Ketua Baisuan pun mengeluarkan tekniknya yang ia sebut dengan lautan darah, yang kekuatan ini dapat memakan jiwa mereka semua. Senior Susuan pun dengan segera menggunakan pelindung dari mutiara airnya untuk melindungi mereka semua. Tetapi tak disangka senior Susuan tidak bisa menghentikan serangan dari Ketua Baisuan. Dengan segera Mugui pun maju ke depan untuk menggantikan senior Susuan menghentikan teknik lautan darah dari Ketua Baisuan. Setelah Mugui berhasil menghentikan teknik lautan darah dari Ketua Baisuan, dengan segera Anra dan juga Ling-Er maju menghadapi Ketua Baisuan. Dengan Ling-Er menggunakan cambuknya untuk mengikat tombaknya dari Ketua Baisuan, tetapi Ketua Baisuan dapat melemparkan Ling-Er ke tempatnya Anra. Sedangkan dari belakang Munchen menggunakan teknik dari tinju pagodanya ke arah dari Ketua Baisuan. Tetapi sayangnya serangan itu dapat dihentikan juga oleh Baisuan, membuat Munchen pun terpental ke tempat dari salah satu menara Demon. Tetapi di saat itu tanpa Munchen sadari, kekuatan dari menara Demon itu memasuki tubuhnya Munchen. Yang tidak lama kemudian adanya tulisan kuno yang keluar dari menara Demon tersebut. Munchen merasakan adanya aroma berbahaya dari menara Demon itu. Munchen pun dengan segera mengajak kepada seluruh temannya untuk segera mundur.
Ketua Baisuan yang melihat menara Demon ini pun sadar bahwasannya kemungkinan menara Demon ini merupakan salah satu harta yang berada di tempat dari naga putih. Jika dirinya bisa mendapatkan harta dari menara Demon ini, maka akan sangat menguntungkan bagi dirinya. Namun di saat itu tiba-tiba saja menara Demon mengeluarkan kekuatan ledakan yang membuat mereka semua pun tergoyahkan. Hal ini pun membuat senior Susuan khawatir bahwasanya tempat ini akan segera runtuh. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah gerbang dimensi yang terbelah berusaha untuk menyedot mereka semua keluar dari ruangan harta ini. Ketua Baisuan pun merasa cukup tidak enak karena jika dirinya tidak bisa mendapatkan harta dari menara Demon itu, maka dirinya akan sangat dirugikan. Tetapi sayangnya karena sedot dari belahan dimensi itu yang sangat kuat membuat mereka semua pun pada akhirnya keluar dari ruangan harta. Di luar dari ruangan harta, rombongannya Muchen pun telah keluar dari ruangan harta tersebut. Linger merasa terheran-heran seberapa kuat dari menara Demon itu karena bisa menarik mereka keluar dari ruangan harta. Tetapi Muchen memperingatkan kepada teman-temannya untuk segera kabur dari tempat ini karena mumpung mereka tidak bertemu dengan Baisuan. Teman-temannya Muchen setuju dengan perkataan Muchen, lalu mereka pun pergi dari sana bersama Muchen. Tetapi baru saja mereka berusaha kabur, tiba-tiba saja di hadapan mereka adanya menara Demon yang keluar di hadapan mereka. Hal ini pun membuat mereka semua sangat bingung kenapa menara Demon malah mengejar mereka. Tetapi tak disangka menara Demon itu sebenarnya mengincar Muchen. Yang setelah itu menara Demon memasuki tubuhnya Muchen melalui kepalanya Muchen. Seluruh dari menara Demon memasuki tubuhnya Muchen yang membuat Muchen pun mengeluarkan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Dengan tubuhnya Muchen diselimuti oleh aura kegelapan. Muchen yang mencoba untuk melawan tetapi dirinya tidak sanggup yang malah membuat Muchen pun tidak tersadarkan diri. Dengan segera teman-temannya Muchen datang ke tempat Muchen untuk melihat kondisinya Muchen. Aran yang berada di sana pun merasakan bahwasannya sekarang tubuhnya Muchen telah terpengaruhi oleh kekuatan dari menara Demon sebelumnya. Apalagi mereka bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh tubuh Muchen sekarang merupakan aura negatif dari menara Demon tersebut. Tetapi di saat itu Mugui merasakan adanya seseorang yang sekarang sedang mendekati mereka. Senior Susuan pun dengan segera mengajak kepada mereka semua untuk segera pergi. Setelah itu pun mereka semua pergi dari sana dengan membawa Muchen juga. Dan mereka berniat untuk meminta bantuan dari para tetua Akademi Beichang untuk membantu Muchen yang sekarang telah dirasuki oleh kekuatan aura negatif dari menara Demon. Dan tidak lama kemudian pun terlihat Baisuan yang sedang mengikuti arahnya teman-temannya Muchen kabur. Baisuan mengatakan bahwasannya ia tidak akan membiarkan mereka semua kabur membawa hartanya. Sedangkan di dalam kesadarannya Muchen sekarang, kesadaran dari Muchen sekarang sedang mencoba untuk melawan menara Demon. Muchen mencoba untuk mencegah menara Demon ini agar menara Demon tidak bisa mengendalikan tubuhnya, karena jika dirinya terpengaruhi oleh menara Demon maka dirinya akan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri yang membuat dirinya seperti seekor boneka pembunuh. Untungnya di saat itu adanya Jiaoyu yang membantu Muchen untuk menekankan kekuatan dari menara Demon. Setelah itu Jiaoyu menemui Muchen dan memberitahu kepada Muchen bahwasanya ia hanya bisa menahan menara Demon ini dalam waktu sementara saja karena kekuatan dari menara Demon ini yang sangat misterius. Muchen pun sedikit khawatir karena Jiaoyu saja tidak bisa membantu dirinya menghentikan menara Demon ini, apalagi dirinya. Jiaoyu mengatakan sepertinya ia mengetahui benda apa ini, yang dimana dianggap Jiaoyu merupakan sebuah senjata kuno. Dan Jiaoyu juga sepertinya mengetahui cara mereka agar bisa menjinakkan menara kuno. 只能抵挡得住它，或许还有凶器。太古凶器。 Sedangkan di luar kita pun diperlihatkan dengan senior Susuan bersama dengan lainnya yang telah keluar dari ruangan harta. Senior Susuan dengan segera meminta kepada teman-temannya untuk tidak berhenti. Mereka harus segera bisa sampai ke Akademi Beichang mereka sebelum ketua Baisuan berhasil menyusul mereka. Apalagi sepertinya harta yang mereka incar sekarang telah berada di tangannya Munche. Jadinya tujuan mereka sekarang adalah untuk segera kembali ke Akademi dari Beichuang mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah serangan yang ternyata serangan itu berasal dari Baisuang. Baisuang mengatakan tidak semudah itu
itu untuk bisa kabur dari Ku bocah. Karena kondisi sekarang yang sedang mendesak, apalagi Munce yang tidak tersadarkan diri, senior Susuan pun berniat untuk mengajak kepada Mungkui dan juga Antran untuk bekerja sama bertarung melawan Beisuan, sedangkan Ling Er diminta untuk membawa Munchen kembali ke akademi Beichang mereka. Ling Er yang mendengar itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dirinya yang khawatir dengan kondisi kakaknya dan juga teman-temannya. Ketua Beisuan yang mendengarkan perkataan itu pun merasa cukup kagum dengan pertemanan mereka yang sangat erat, tetapi Ketua Beisuan memperingatkan bahwasanya rencana mereka tidak akan berhasil karena ia yang akan berhasil menghabisi mereka semua tanpa tersisa dan tidak ada yang bisa selamat. Senior Susuan pun menggabungkan serangannya dengan Mungkui, tetapi sayangnya serangan gabungan mereka berdua dapat dihentikan oleh Ketua Beisuan. Dan setelah itu pun Ling Er dengan berat hati membawa Munchen pergi meninggalkan mereka semua. Lalu pertarungan antara senior Susuan bersama Mugui dan juga Antra untuk bertarung melawan Ketua Beisuan pun terjadi. Pertarungannya sengit di antara mereka berdua dengan mereka masing-masing beradu kekuatan teknik mereka dan juga senjata mereka masing-masing. Para rombongan dari senior Susuan mencoba semaksimal mungkin agar bisa membuat Ketua Beisuan ini tidak mengincar ke arah Ling Er dan juga Munchen, karena mereka semaksimal mungkin untuk menjaga harta langka itu tidak sampai berada di tangannya dari Ketua Beisuan. Tetapi karena kekuatan dari Ketua Beisuan yang sangat kuat membuat senior Susuan bersama dengan Ara dan juga Mugui pun kewalahan untuk bertarung melawan Ketua Beisuan, membuat mereka bertiga pun mengalami luka yang sangat parah, tetapi mereka tetap memaksakan diri mereka untuk bergerak agar bisa mencegah Ketua Beisuan ini tidak bisa mengejar Munchen dan juga Ling Er. Sedangkan di tempat kesadarannya Munchen sekarang, tampak sekarang Munchen dan juga Zhu Yao yang sedang membagi tugas, yang dimana Munchen mencoba untuk mengaktifkan kertas hitam kuno, sedangkan Zhu Yao yang sedang mencoba untuk menahan menara Demon. Pada saat ini mereka berdua sama-sama kesulitan karena Munchen yang kesulitan untuk mengaktifkan bunga lotus, sedangkan Zhu Yao yang sekarang sedang kewalahan untuk menahan dari menara Demon. Singkat cerita, mereka berdua pun pada akhirnya berhasil mengaktifkan dari bunga lotus dan membiarkan bunga lotus itu menyerap dari kekuatan menara Demon. Tetapi menara Demon itu tetap mencoba untuk melawan, yang untungnya perlawanan dari menara Demon bisa dihentikan oleh gabungan kekuatan Jiaoyu dan juga Munchen. Singkat cerita, mereka pun telah berhasil menahan kekuatan dari menara Demon di dalam kesadarannya Munchen. Dan setelah mereka berhasil menahan menara itu, tiba-tiba saja di menara itu mengeluarkan sebuah tulisan yang bernama Menara Demon Dasumi. Dan sayangnya di sini Zhu Yao masih tidak mengenali dari mana menara Dasumi ini berasal. Setelah mereka berhasil menjinakkan dari menara Demon, Munchen berniat untuk segera membantu teman-teman lainnya yang sekarang masih bertarung melawan Ketua Beisuan. Dan di sini Munchen berniat untuk memanfaatkan kekuatan dari aura negatif dari menara Demon agar bisa meningkatkan kekuatannya. 大虚名魔柱，力量，我正好需要借用这些。你不如先考虑一下。 Sedangkan di lain sisi, pertarungan antara senior Susuan dan juga teman-temannya bertarung melawan Ketua Beisuan masih tetap berlanjut. Sedangkan Ling Er masih berusaha untuk membawa Munchen kabur dari tempat pertarungan itu, yang ternyata dari tadi mereka kabur masih berada di dekat dari tempat arena pertempuran. Ternyata cukup lama juga kedua ini kabur, padahal dari tadi pertarungan telah berlangsung, tetapi Ling Er dan juga Munchen masih berada di dekat dari arena pertempuran. Ketua Beisuan yang sudah muak dengan waktunya yang telah terbuang percuma menghadapi ketiga orang ini pun langsung menggunakan teknik andalannya, yang dimana teknik yang dikeluarkan oleh Ketua Beisuan bernama dengan teknik ular piton berdarah. Teknik ular piton berdarah pun dengan secara ganas maju menyerang ke arah mereka bertiga. Mugui dan juga Antra mencoba untuk menahan serangan dari Ketua Beisuan menggunakan kekuatan perisai mereka masing-masing, tetapi sayangnya gabungan dari teknik Mugui dan juga Antra tidak mampu untuk menahan serangan dari ular piton tersebut. Lalu senior Susuan pun menggantikan mereka berdua dengan menggunakan teknik dari tameng airnya, yang untungnya senior Susuan bisa menahan serangan dari teknik ular piton Ketua Beisuan. Tetapi di lain sisi, tadi disangka Ling Er masih tetap saja berada di dekat dari arena pertempuran dan masih belum bergerak karena ia tidak tega meninggalkan kakaknya dan juga teman-temannya yang sekarang sedang berkorban untuk bertarung melawan Ketua Beisuan.
如果留下来， Sampai pada akhirnya peraduan dari ketua Besuan dan juga senior Susuan pun telah berakhir dengan ketua Besuan yang telah berhasil memojokkan senior Susuan. Sambil mengancam senior Susuan, ketua Besuan pun berbicara kepada Ling Er untuk tidak beranjak kabur. Karena jika Ling Er beranjak kabur, maka dirinya akan dengan segera memusnahkan nyawa dari kakaknya. Tapi di saat itu tiba-tiba saja Munchen telah kembali tersadarkan diri dan ia bergerak secara perlahan untuk kembali ke tempat pertempuran membantu senior Susuan. Sambil Munchen menenangkan kepada Ling Er bahwasanya ia akan membawa semua orang pulang dengan selamat. Tetapi Ling Er diminta untuk segera pergi mencari tempat yang aman. Munchen sekarang yang memiliki kekuatan membara yang berasal dari Menara Demon sekarang sangat berani untuk menantang Besuan. Dan ia berjanji akan membuat Besuan membayar semua ganti rugi yang telah dibuat oleh Besuan kepada dirinya dan juga teman-temannya. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua The Great Rule episode ke-50 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Yang dimana pada preview episode selanjutnya kita pun akan diperlihatkan dengan pertarungan epik antara Munche melawan ketua Besuan. Yang dalam pertarungan itu Munche masih berada di dalam mode kesurupan dari Menara Demon. Dan dalam pertarungan itu mereka berdua sama-sama mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Yang pada akhirnya dalam pertempuran itu tampaknya Munche yang akan menjadi pemenangnya. Tetapi setelah Munche memenangkan pertarungan itu, pertarungan mereka masih belum usai. Karena mereka kedatangan orang baru yang berasal dari wilayah Naga Demon dan nantinya Munche akan bertarung melawan orang baru tersebut. Dan hanya itu saja preview yang akan diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 大须弥魔柱，力量，我正好需要借用这些。你不如先考虑一下。重气击开！我如果留下来，待会儿你带着你姐姐他们先走，不要靠近我。有本事，你要的东西都在我的。大炮！